saya ini berat. Saya orang awam, tapi kondisi Kirana yang setiap kali kita harus ngebuka kelainan baru, setiap kali kita dapat diagnosis baru, itu buat saya berat. Saya tuh orangnya punya semboyan, cuek is the best. Jadi mau apa lah, terserah. Diskriminasi itu pasti ada lah. Apalagi oleh orang-orang kayak saya gini, ngeliat mas pada pasti ada. Cuek is the best. Dia wanita yang istimewa buat saya. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, ya cuma itu saya bilang. Dia wanita istimewa buat saya. Gitu. Nah ini patahnya di sini nih. Nah, ini yang pertama. Males, mendingan saya menarik diri, cari aman di rumah aja. Males saya untuk apa? Wah, saya jadi bahan cemoohan orang. Nggak mau. Mendingan cari aman di rumah, enak. Saya mengidap osteogenesis imperfecta, kelainan langka ya, termasuknya ya, dimana kerapuh tulang. Jadi tulang saya tuh gak bisa jatuh. Kalau jatuh ya nanti tulangnya pasti akan patah atau retak. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kayak gelas ya, kalau kepentok pecah. Pernah lihat kan, ini tuh pecah. Saya mengidap OI itu harusnya sudah dari lahir. Tapi dokter-dokter bilangnya saya menderita kerapuh tulang. Dulu nggak ada istilah OI gitu, nggak ada. Saya menderita rapuh tulang, dokter bilang seperti itu. Saya nggak inget ya sejak kapan saya ngerasakan kesakitan rapuh tulang itu ya. Tapi yang jelas tuh saya umur 1 tahun dibawa oma saya ke Jakarta, ke rumah sakit Karolus dulu. Di situ ada dokter pinter. Dibawalah saya sama oma saya ke situ. Nah, dari situ dokter kasih tahu kalau saya rapuh tulang. Dioperasi sejak umur berapa saya juga nggak inget. Dipasang pen dari umur berapa saya juga nggak inget. Pen itu gunanya menyanggah tulang saya supaya nggak patah, nggak bergeser waktu saat patah gitu. Saya bisa sakit osteogenesis imperfecta itu karena keturunan dari mama saya. Sepupu saya 2 juga ada yang menderita osteogenesis imperfecta. Itu siapa? Ini kakak lelaki saya, anak nomor 1. Yang ini kakak saya yang nomor 2. Saya dari kita bertiga hanya saya yang spesial, istimewa. Kakak saya hampir ke kanan kiri ini semua dalam keadaan normal, tidak ada OI. Paha atas paling rentan dalam patah tulang. Karena OI-nya saya di situ. Jadi setiap anak itu yang OI itu nggak menjamin bagian paha aja, itu nggak, tangan bisa, paha, petis,
bisa. Saya lupa ya kapan tepatnya ya. Tapi dulu karena masih belum tahu ada aja penyakit OI, ya, dulu bilangnya rapuh tulang. Ya saya kalau misalnya ke dokter ya pasti bilang, oh ini yang rapuh tulang ya. Jadi untuk bahan mereka juga di sini bahan apa? Penelitian juga sama dia di sini. Saya pindah dokter. Saya nggak inget udah berapa puluh kali mengalami patah tulang, saya nggak inget. Yang pasti seumur hidup saya ini sampai umur 20 ya kira-kira sudah mengalami 17 kali operasi. Gipsnya mungkin udah 13 kali, sampai nggak bisa ngitungin lagi, sampai lupa. Dan sudah memang, sudah saya nggak mau inget-inget lagi, sudah saya lupakan. Apa kamu, Dek? Lagi? Nah, ini kalau ditanya nama penyakit yang diidap itu sebenarnya dia punya banyak kelainan. Itu ada lebih dari 20. Tapi kalau untuk diagnosis utamanya itu namanya Cri du Chat syndrome atau Cat's Cry syndrome atau dalam bahasa Indonesia sindrom tangisan kucing. Nah, kalau untuk Cri du Chat sendiri, yang pasti dia kelainan kromosom, tapi kalau untuk pencetusnya sampai kenapa bisa terjadi kelainan kromosom, mayoritas belum diketahui, atau namanya de novo mutation, atau dia mutasi baru. Mutasi baru yang terjadi secara acak. Jadi semua orang sebenarnya bisa kena, tanpa bisa kita cegah. Iseng banget sih mukanya. Kalau tentang sindromnya sendiri, ya itulah, itu Cri du Chat syndrome itu dia salah satu jenis penyakit langka karena memang angka kejadiannya jarang, jadi sekitar 1:20.000 sampai 50.000 kelahiran gitu. Itu angka kejadiannya. Terus sebenarnya kenapa sih dikasih namanya Cri du Chat syndrome atau Cat's Cry syndrome? Sebenarnya tuh ciri paling khasnya, nih konon ciri paling khasnya itu ketika dia bayi lahir, suara tangisannya itu kayak tangisan kucing. Jadi melengking gitu, terus ya mirip, bayangin suara tangisan kucing lah, mirip deh kayak gitu. Cuma kalau pada Kirana dulu nggak begitu, Kirana justru nangisnya itu kemayu. Jadi memang agak-agak beda sih, dia nangisnya tuh yang suaranya kecil, halus. Ya kayak gitu ya, aduh sedih amat kayak denger dia nangis. Mukanya ya. Kalau sindrom Cat's Cry syndrome ini sendiri, dia sebenarnya punya ciri khas di wajah. Itu misalkan nih bentuk wajahnya agak bulat. Dia bentuk wajahnya bulat kalau anak Cat's Cry. Terus matanya, di sudut matanya ini ada lipatan atau epicanthal fold nih, lipatan ini. Terus dagunya kecil. Cuma kalau Kirana ini kan udah berkembang dagunya. Kalau waktu kecil lebih kelihatan, kalau waktu bayi lebih kelihatan dagunya kecil atau micrognathia. Terus kupingnya biasanya bentuknya juga tidak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, ini kalau Kirana bisa dilihat mungkin bentuk kupingnya agak sedikit mirip peri gitu. Lancip di atas sedikit. Atau mungkin posisi. Ini. Saya tuh modelnya dikasih, ini anak adalah tetap anak saya, adalah tetap anugerah dan amanah yang dititipkan Allah ke saya. Artinya seburuk apapun kondisi dia, yang jadi tugas saya adalah menerima. Tinggal menerima, merawat. Saya nggak cari kesembuhan, karena memang dari diagnosis saya sendiri, kalau keilmuan manusia, saya bilang keilmuan manusia, karena kalau bicara Allah kan nggak ada yang mustahil buat dia kan.
Tapi kalau bicara manusia, keilmuan manusia sampai saat ini bilang belum ada kesembuhan untuk penyakit-penyakit seperti Kirana. Gitu, belum ada kesembuhan dan belum ada obatnya. Sebenarnya yang paling membuat saya terpukul adalah ketika tahu Kirana ada kista. Di situ sebenarnya salah satu penyesalan terbesar saya. Karena saya ngerasa kan saya yang ngurusin anaknya ini 24 jam setiap hari gitu kan. Dan kista itu sebenarnya kista bawaan lahir. Yang kita nggak tahu sama sekali sampai kejadian dia kuning, kejadian akhirnya USG terus ketahuan kalau ada kista yang ternyata ukurannya udah gede. Udah 3 kali 7 cm. Anaknya baru mau 19 bulan dengan berat yang ya waktu itu belum nyampe 7 kilo. Jadi kan kecil ya, anaknya kecil, kebayang ternyata pas dikeluarin cairannya isinya sekitar 150 cc. Waktu itu kan memang ya dijelasin kok gitu memang dan kejadiannya kenapa, jadi memang dikasih tahu ini kemungkinan besar spontan kejadian baru, mutasi baru gitu. Terus ya itu tadi mayoritas anak Ridusia itu mengalami intellectual disability dengan kategori sedang berat gitu. Dan terus selain itu kemungkinan autis sekundernya juga iya itu dijelasin, kemungkinan kesulitan bicara, terus sampai suaranya yang aneh itu pun akhirnya saya tanyain kan apakah ini bagian dari sindromnya. Ya mungkin, tapi diperiksa aja, akhirnya diperiksa lagi. Tapi yang benar-benar merasakan sakit itu adalah pasiennya, dalam hal ini adalah anak, dalam hal ini adalah Kirana gitu. Dia yang harus bolak-balik disuntik, dia yang harus bolak-balik terapi, dia yang harus bolak-balik diperiksa ini, periksa itu. Basi bayi saya gotong-gotong ke rumah sakit setiap hari gitu kan, perjalanannya jauh. Jadi bukan saya sebenarnya, tapi Kirana gitu. Dan ngelihat dia yang rasanya memang nggak bisa mengeluh ya gitu, dan memang tidak mengeluh dan tidak surut sedikit pun kelihatan semangat di dia gitu, kan matanya kelihatan. Kita pertama kali perkenalan itu ya kita berkenalan ya kan, berkenalan. Setelah itu kita udah kenal satu sama lainnya, ya kita memang ya sama pada umumnya seperti yang lain. Kita juga ada masa pacaran seperti yang lainnya. Itu pun kita jalan kurang lebih itu 5 tahun kita berpacaran. Sebelumnya kita juga memutuskan untuk menjenjang ke pernikahan juga memang kita udah pikirkan secara fisik ya kan, secara rohaninya juga kita udah pikirin juga memang gitu. Jadi untuk kedepannya ya kita menjalani apa adanya aja. Itu ya. Terus kita ke depan yuk. Kita naik itu loh apa karusel yang kayak kuda-kudaan bisa muter-muter ya. Mungkin ya tadi yang tadi dibilang mungkin ya dari beberapa pihak mungkin ada yang 50-50. Mungkin 50 cuma berpikirnya untuk saya itu oh kok mau ya sama yang seperti Diana misalnya gitu kan. Tapi kan saya ambil baiknya. Menurut saya motivasi juga kan. Oh berarti dia hanya melihat dari luarnya saja. Dia belum tahu dalamnya itu seperti apa istilahnya. Dalam arti hati nuraninya itu seperti apa. Boboannya yang benar, boboannya yang benar, ininya enggak. Lah ya kamunya di sini makanya. Kepalanya yang benar. Nah, memang dari awal kan sebelum kita punya keturunan, kita kan memang semua proses. Ada persalinan ini itu ya kan. Nah, itu memang sempat kita pikirin juga gitu kan.
Nah dari situlah kita sempat punya pikiran jelek juga. Nah nanti setelah lahir bagaimana gitu kan? Apakah seperti anak normal yang lainnya atau bagaimana? Kan saya tidak ngerti juga. Jadi begitu kita konsultasi dengan dokter, dokter menjelaskan ya bahwa anak Bapak memang 50-50. 50% seperti saya, 50% seperti istri saya. Hamilan berapa minggu, saya dikasih tahu dokter kalau kaki anaknya melengkung. Saya bilang, "Hah, pasti OI lagi kayak saya." Aduh, rasanya gimana gitu ya kan? Saya nggak, ya gimana ya kok anak saya OI lagi. Terus menjalani seperti hari-hari biasa aja, nggak apa-apa, nggak ada yang istimewa. Sampai akhirnya saya lahiran, operasi sesar jam setengah 11 malam, operasi sesar jam 11 malam dia lahir. Memang sempat punya pikiran jelek juga waktu itu, ya kok punya anak seperti ini. Tapi setelah saya pikir, oh iya, mungkin ini teguran dari Tuhan. Sedikit mau buruk ataupun mau susah, mau senang, kita harus bersama-sama menjalaninya. Suka duka kita udah mengalaminya. Ya satu sama lainnya, ya tidak ada sih yang sempurna di dunia ini memang. Pak, yang ini tuh kayaknya ya waktu pertama kali ya. Tulangnya Faro udah mulai kuat, Pak. Nah ini kan yang sudah di gips. Nah, ini kan gipsnya nih, ini gips nih. Ini kan belum nyambung banget. Makanya dokter nggak berani buka gipsnya. Kalau buat osteogenesis imperfecta sendiri tuh sampai sekarang tidak ada obatnya loh, Mbak. Hanya sekarang ini untuk memadatkan tulang supaya tulangnya kuat itu melalui infus. Nah, anak saya Devano itu sudah 13 kali atau 14 kali infus sole. Nah, di situ supaya tulangnya lebih padat, jadi frekuensi patahnya itu jadi berkurang. Kalau ibu sendiri? Kalau saya sendiri nggak ada. Zaman dulu nggak ada begitu-begituan, nggak ada. Saya menjalankan keseharian saya seperti orang biasa saja. Saya juga mengepel, menyapu, mencuci, menjemur, memasak, mencuci piring. Saya menjalani dengan keseharian saya biasa aja. Gak ada yang istimewa, gak ada yang kurang. Prinsip saya, kamu bisa, saya juga bisa. Jadi disitulah semangat saya, jadi tidak menyanyiakan seorang perempuan meskipun dengan kekurangan, dalam arti bagaimanapun bentuknya dia ibu dari anak saya. Mau seperti apapun fisiknya, menurut saya itu dia sudah jauh lebih dari luar biasa. Yang jadi perhatian adalah gimana kita sebagai orang yang di sekitarnya bisa memberikan dukungan agar mereka-mereka yang masih denial ini atau mereka-mereka yang belum bisa terima pada akhirnya bisa keluar dari fase itu. Gimana kita bisa menjadi yang namanya support system untuk mereka. Karena yang dibutuhkan kan sebenarnya dukungan. Anakku kena vitiligo di usia 20 bulan. Jadi mulai muncul bercak-bercaknya putih dan sekarang saya ya dengan terpaksa kan waktu kedua balita nyerah.
Itu kan banyak hal-hal sepele yang mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang kecil-kecil yang nggak terasa itu adalah sebuah anugerah besar yang harusnya kita bersyukur banget untuk itu gitu loh. Jangan sampai bilang anak saya belum bisa apa-apa. Museum Bahari. Ini tempat kalau ambil keterangan di sini deh. Di sini Museum Bahari, Rekreasi Jakarta Barat, Museum Fathahillah. Harapan saya itu buat Yevano tuh ya, supaya kita lebih bisa diterima oleh masyarakat umum, karena kita memang terlahir berbeda. Kita lahir istimewa dari mereka. Aku juga berharap semoga pemerintah itu lebih memperhatikan disabilitas. Dia wanita istimewa buat saya gitu, yang udah Tuhan titipkan ke saya, sebisa mungkin saya jaga, saya rawat. Begitupun putra saya. Tuhan sudah memberikan saya keturunan, meskipun dia mempunyai kekurangan, buat saya dia sama seperti anak normal yang lainnya. Itu kan justru membuat dia makin sedih. Justru mungkin yang dibutuhkan adalah ketika kamu ketemu orang tua dengan ABK, kasih dia semangat. Kasih dia dukungan positif, bukan rasa iba. Kasih dia semangat ya gitu. Itu mungkin akan lebih ngedongkrak motivasi, kasih motivasi gitu. Jangan sampai dia semakin terpuruk, semakin bersedih dengan kondisi anaknya. Akhirnya ya kalau orang tuanya sedih dan terpuruk kan anaknya yang akan terlantar ya.